Rabiah Al-Adawiyah. Tokoh sufi perempuan dalam dunia tasawuf yang begitu kokoh dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya sufi dari kalangan wanita yang namanya harum. Kisahnya dikenal oleh awam sebagai wanita yang semasa hidupnya tidak pernah menikah. Namun jarang yang mengetahui kisah pilu yang ia lalui hingga latar belakang keluarganya. Nama lengkap dari Rabiah adalah Rabiah binti Ismail Al-Adawiyah. Dilahirkan di kota Bashrah sekitar tahun 95 H713 M. Ia merupakan putri keempat dari 4 bersaudara. Rabiah dilahirkan dari keluarga miskin. Bahkan pada waktu kelahirannya, orang tuanya tidak bisa membeli minyak untuk lampu guna menerangi kelahirannya. Perjalanan hidup Rabiah dipenuhi oleh duka berkepanjangan. Dia sudah ditinggalkan ayahnya sebelum mampu berjalan menapak jalan kehidupan dunia yang fana ini. Taha Baki Surur dalam kitabnya Syahsiah Asyufiyah menceritakan bahwa ayah Rabiah hanya meninggalkan sampan rapuh untuk menyeberangkan orang di sungai Dijlah. Akibat himpitan ekonomi yang menjerat, Rabiah pernah menjalani 3 profesi, yaitu sebagai tukang penyeberang sungai dengan sebuah sampan yang sudah reot, pernah menjadi seorang penyanyi untuk menghibur orang dan menjadi seorang budak belian. Tak banyak yang bisa diperbuat Rabiah di masa remajanya, seorang wanita yang sejak kecil telah berusaha untuk bangkit berjalan meniti kehidupan dunia ini di atas kakinya yang masih rapuh. Tuntutan ekonomi memaksa diri Rabiah menjalani profesi yang paling rendah di hadapan manusia dan suatu profesi yang dianggap paling bawah. Hidupnya yang malang selalu diliputi oleh kesengsaraan, terjerat oleh duka, terkungkung dalam lara yang hanya diam mendesah dalam pilu. Dalam menjalani hidup sebagai seorang budak, Rabiah senantiasa menjalaninya dengan penuh tabah dan sabar. Siang dia menjalani hidup memenuhi kewajiban sebagai seorang budak, malam ia lalui hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Dia sadar betul akan kedudukannya sebagai budak itu dan dia juga sadar bahwa dia sebagai seorang hamba Allah. Rabiah sering menjerit walau tanpa suara, dan dia pun tak jarang menangis walau tanpa air mata. Duka Rabiah adalah duka bisu dan penderitaannya tak pernah terkatakan. Rabiah merasakan suatu kesedihan yang sangat rahasia yang tak seorang pun mengetahui tentangnya. Sampai pada suatu saat Rabiah bertemu dengan seorang ulama sufi terkenal yang bernama Sauban. Sejak saat itu dia memutuskan untuk menghentikan profesinya sebagai penyanyi. Dia sadar sekaligus insaf. Rabiah mulai membiasakan diri untuk bermunajat, berdoa mengeluhkan nasib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin benar suatu ketika Allah akan senantiasa mendengar keluh kesahnya, mendengarkan segala rintihan batinnya dan mendengarkan keluh kesahnya. Karena keyakinannya, dia mulai merasakan bahwa setiap malam ketika sedang bermunajat dan berdoa mengadukan nasibnya, seakan-akan ada yang berbisik, lirih sekali menyerupai desahan. Jangan engkau bersedih hati. Karena kelak orang-orang yang dekat denganku akan merasa cemburu melihat kedudukanmu. Tanpa sedikit pun ia sadari, ada sebuah perubahan dalam dirinya. Ia mulai tidak menghiraukan sekelilingnya, ia tidak hirau dengan keadaan dan kondisinya. Ia merasakan ada sebuah tenaga yang membuatnya lebih merasakan akan hidup yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Suatu malam begitu sejuk kata-kata tulus keluar dari mulut Rabiah, seorang budak wanita. Hingga majikannya merasa terharu. Rabiah memanjatkan sebuah doa dengan linangan air mata. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, bahwa aku ingin selalu bersama-Mu,
hatiku sangat ingin berbakti kepada MU. Ya Allah, seandainya aku sendiri yang menentukan akan keadaanku. Pasti sejenak pun aku tak ingin menghentikan baktiku kepada MU. Tetapi Engkau telah menempatkan aku di bawah kemurahan hati orang lain. Esoknya majikannya memanggil Rabiah. Wahai Rabiah, aku telah memutuskan untuk memerdekakanmu. Seandainya engkau memutuskan untuk tetap tinggal di rumahku ini, tentu kami semua akan merasa gembira dan akan menemanimu sebagai seorang yang bebas dan merdeka. Tapi seandainya engkau mau memutuskan untuk meninggalkan rumah ini dan pergi entah kemana, maka kami hanya bisa berdoa akan keselamatanmu, dan segala permintaanmu untuk itu akan kami kabulkan, kata majikannya. Setelah dibebaskan oleh majikannya, ternyata Rabiah lebih memilih pulang ke kampung halamannya daripada tetap di rumah majikannya itu. Dia kembali ke tempat kelahirannya untuk memulai kehidupan baru. Rabiah memulai kehidupan zuhud, dan mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Kekasih yang selama ini ia rindukan.